Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu rasulil mujtaba Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittabi'udah. Amma ba'd. Founder bangsa ini pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Dan perubahan dalam sejarah selalu diawali oleh pergerakan pemuda. Akan tetapi, dewasa sekarang, banyak berita-berita di media. Ratusan pemuda dalam tahun 2016 saja mati sia-sia gara-gara tawuran. Mati sia-sia gara-gara narkoba. Mengapa bisa demikian? Maka dari itu, mari kita ambil pelajaran supaya kita bisa menjadi harapan bangsa ini, harapan agama ini, dan harapan orang semua. Setidaknya ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil, ibrah dan kisah-kisah dari para pemuda yang telah berhasil melewati masa emasnya. Pelajaran pertama bisa kita lihat dari alam sekitar kita. Di tangan kanan saya sudah ada daun yang muda. Di tangan kiri saya ada daun yang sudah matang. Pemuda dilambangkan dengan daun yang masih muda. Dalam IPA biologi, daun yang muda memiliki produktivitas memasak yang lebih besar daripada yang sudah matang. Menjadi pelajaran bagi kita bahwa menjadi pemuda harus memiliki produktivitas yang bermanfaat bagi sekitarnya. Daun muda mengajarkan juga rasa ingin tahu, yang dia memiliki produksi yang besar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana ya Allah kau menghidupkan orang mati? Keinginan tahuan dia menyebabkan dia bagaimana cara agar mendekat kepada Allah. Kata Allah, qala awalam tu'min, apakah kau belum beriman ya Ibrahim? Qala, Ibrahim berkata, ya Allah, supaya hati saya makin tenang. Dan Ibrahim akhirnya diberikan Allah tugas memotong-motong binatang burung yang sudah dilatih, dipanggil di tempat yang berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga pelajarannya, menjadi pemuda bagaimana punya cita-cita besar. Dari daun yang kecil memasakkan sesuatu yang besar. Suatu hari dia akan menjadi pohon yang besar. Sebagaimana Muhammad Al-Fatih, pemuda umur 21 tahun, punya cita-cita yang tinggi, ingin menunaikan hadis Nabi, pemimpin terbaik dengan pasukan yang terbaik. Pelajaran yang kedua, di tangan saya sudah ada botol kemasan yang bermerek. Dan di sini asal muasal air putih saja tidak bernilai, tidak dihargai. Tapi manusia dengan akalnya mengemas menjadi sesuatu yang menarik dengan judul yang menarik, akhirnya dihargai dengan nilai. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Air kemasan ini akan bertambah nilai tergantung di mana dia nongkrong. Dia nongkrong di kaki 5, harganya berapa? Rp3.000, 200 ml. Dia nongkrong di warung makan, harganya naik Rp5.000. Dengan harga yang sama, kemasan yang sama, naik Rp5.000. Dia nongkrong di bandara, naik lagi Rp20.000. Dia nongkrong di hotel berbintang, naik lagi sampai Rp25.000 dengan benda yang sama. Pelajaran di sini kita bisa ambil, menjadi pemuda, mari kita kemas diri kita menjadi bernilai di mata Allah dan tempat tongkrongan yang Allah ridhai. Pelajaran yang ketiga, bisa Anda lihat di tangan kanan saya pensil lengkap dengan penghapusnya. Di tangan kiri saya pulpen. Pensil digunakan oleh anak usia dini, umur PAUD sampai sekolah tingkat kecil, SD. Tatkala dia melakukan suatu kesalahan, dengan mudahnya dia bisa dihapuskan. Sebagaimana dalam Islam, anak kecil melakukan kesalahan dimaafkan. Akan tetapi, kita hidup di dunia ini, di dunia yang menggunakan pulpen dalam menulis. Masuk SMA sudah balik, masuk kuliah sudah balik, tatkala kita melakukan kesalahan, kesalahan tidak bisa dihapus. Meskipun pakai penghapus tip X sekalipun, itu belum terhapus, itu hanya ditimpa. Inilah dunia dengan penuh tanggung jawab. Sebagai pemuda, kita punya konsekuensi yang kita pilih. Kita pilih jalan Allah, pasti bahagia. Kita pilih jalan emosi, hawa nafsu dan jalan syaitan, kita pasti menderita. Pelajaran yang keempat, kita bisa mencontoh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf menempatkan puncak ketampanan, bertemu dengan puncak kecantikan istrinya para raja, Zulaiha,
bertemu di puncak tempat yang sepi, puncak hawa nafsu. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihissalam merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau diselamatkan oleh Allah. Sebagaimana balon ini, logikanya jika balon ini kita tusuk dengan jarum, dia akan pecah. Akan tetapi jika kita gunakan suatu ilmu di dalamnya, pemahaman di dalamnya, pengawasan di dalamnya, maka dia tidak akan pecah. Bisa kita lihat sama-sama. Ini saya tusuk. Oke. Tusuk full. Dia tidak pecah. Ini menggambarkan seorang pemuda yang berada di lingkungan keluarga, yang berada di lingkungan guru-gurunya, yang berada di lingkungan Islam, lingkungan yang baik di dalam kehidupannya, dia akan tetap terjaga meskipun mendapatkan ujian yang besar. Lalu bagaimana tatkala balon ini, seorang pemuda ini berada di lingkungan luar dan dia harus berusaha mempertahankan jati dirinya agar menjadi berhasil? Maka diperlukan sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, tempelkan dalam dirinya, tempelkan dalam hatinya, dimanapun dia berada, sebagaimana plester ini berfungsi sebagai melekatkan. Dan apa yang terjadi tatkala plester ini kita tusukkan dengan jarum di tempat seperti biasa yang memungkinkan dia bisa pecah, akan tetapi kita tempelkan muraqabah dalam diri kita, merasa diawasi oleh Allah, tempelkan itu dengan lekat sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika dia dapat ujian, dia akan tetap selamat, tidak pecah. Tapi apa yang terjadi tatkala muraqabah kepada Allah dilepaskan, syariat Allah dilepaskan, dilempar jauh-jauh dalam kehidupan, dia akan pecah. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pelajaran hari ini, pelajaran yang pertama, pemuda seperti Daud yang memproduksi produktivitas yang bermanfaat, terhindar dari kesia-siaan, produktivitas, dan dia punya cita-cita yang besar, sebagaimana suatu hari daun ini akan memasakkan pohon yang besar dan rasa ingin tahu yang besar, dan itu kita arahkan kepada Allah. Pelajaran yang kedua, sebagaimana botol kemasan dikemas dengan baik di mata Allah akan bernilai lebih tinggi, bahkan tempat dia nongkrong saja membuat dia menjadi lebih tinggi. Botol berada di tempat kaki lima harganya Rp3.000, berada di warung makan harganya Rp5.000, berada di bandara harganya Rp20.000, berada di hotel berbintang nambah naik Rp25.000. Pemuda, carilah tempat tongkrongan yang Allah sukai, nilai Anda akan semakin tinggi di mata Allah. Pelajaran yang ketiga, bagaimana dunia pemuda adalah dunia seperti pulpen. Sedikit kesalahan tidak akan pernah hilang, walaupun kita tipek sekalipun, dia hanya tertimpa. Dan itu dalam surah An-Nur ayat 24, surah ke-24 dikatakan, mata, kaki, dan tangan akan mempertanggungjawabkan apa yang dia telah kerjakan. Yang keempat, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam muraqabah kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah. Seorang pemuda, bacaannya sebelum melakukan apapun, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bermakna bi, yang artinya selalu diawasi oleh Allah. Jika tidak, maka pemuda itu akan hancur sebagaimana kebanyakan pemuda yang lain, mati sia-sia gara-gara tawuran, mati sia-sia gara-gara narkoba, mati sia-sia gara-gara pergaulan bebas. Semoga dengan pelajaran ini makin membuat kita sadar potensi pemuda yang besar. Sebagaimana keinginan dari Rasulullah SAW, pemuda-pemuda yang berhasil adalah pemuda-pemuda yang dia dekat dengan Allah, padahal masa mudanya penuh dengan gelora hawa nafsu. Afan jidan, unsur makola wala tanzur man kola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.